Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1? Sehat? Tetap semangat? Kita itu harus menjaga kesehatan. Kenapa kok harus menjaga kesehatan? Karena kesehatan itu mahal harganya. Kemudian kita juga harus semangat belajar, termasuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kenapa kau harus semangat belajar? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Wajib itu harus dilakukan. Oke, untuk minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin. Yang minggu kemarin kita sudah melakukan penilaian harian untuk pelajaran keempat. Sekarang kita sampai pada pelajaran yang kelima, yaitu tentang cinta Nabi dan Rasul bagian yang pertama. Nah, cinta Nabi dan Rasul bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang teladan Nabi Adam. Kalian sudah tahu Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ayo, betul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi. Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, sebelum kita mempelajari teladan dari Nabi Adam, ayo sekarang kita menyanyi dulu. Menyanyinya judulnya adalah Jalan Masuk Surga dengan nada lagunya Satu-satu Aku Sayang Ibu. Yang satu-satu aku sayang ibu itu, tapi nanti menggunakan lirik lagu yang saya lingkari ini. Oke, sudah siap? Ayo kita menyanyi bersama-sama. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nah, seperti itu lagunya. Bisa kira-kira kalian menyanyi sendiri? Pasti bisa. Ya, bagi yang ingin menyanyi sendiri, silakan diulangi lagi. Oke ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran, yaitu tentang teladan Nabi Adam. Coba kalian simak dulu gambar yang ada di bawah ini. Siapa yang tahu ini adalah gambar apa? Ayo, ini adalah gambar 2 orang anak yang sedang berjabat tangan. Kira-kira biasanya anak yang sedang berjabat tangan itu anaknya habis kenapa? Ya betul, biasanya habis bertengkar mungkin atau habis berkelahi. Jadi kalau kita itu mempunyai kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Seperti itu. Ya, keterangannya adalah meminta maaf jika kita salah. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kisah Nabi Adam. Kalian mau saya berikan cerita tentang Nabi Adam? Oke, kalau mau silahkan disimak dengan sungguh-sungguh agar kalian nanti bisa memahami dan juga bisa menerapkan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam tersebut. Yuk kita mulai. Tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi manusia yang nomor 1 diciptakan oleh Allah itu namanya adalah Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, dari tanah itu ya. Kemudian atas kekuasaan Allah bisa menjadi Nabi Adam.
Kemudian selanjutnya, sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan iblis dan menciptakan malaikat. Jadi sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Allah sudah menciptakan iblis dan malaikat. Kemudian selanjutnya yaitu setelah Gusti Allah itu menciptakan Nabi Adam, kemudian agar Nabi Adam itu tidak sendirian, ya, sebagai manusia tidak sendirian, maka Allah menciptakan Siti Hawa sebagai istri dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu mempunyai istri, istrinya namanya adalah Siti Hawa. Kemudian mereka berdua itu berarti Nabi Adam dan Siti Hawa itu hidup di surga dan diberi semua kenikmatan yang ada di surga. Jadi pada mulanya Nabi Adam itu hidupnya berada di surga. Semua apa yang diinginkan pasti ada. Dan semuanya itu boleh dimakan oleh Nabi Adam sama Siti Hawa. Tapi ada satu larangan, di surga itu ada sebuah pohon, pohonnya itu namanya pohon khuldi. Nah, Nabi Adam sama Siti Hawa itu dilarang untuk mendekati pohon khuldi tersebut. Jadi boleh kemana-mana, ya, selama di surga itu boleh ke tempat manapun, asalkan tidak ke satu tempat, yaitu ke pohon khuldi. Itu. Kemudian setelah itu maka Nabi Adam diajari oleh Allah tentang nama-nama benda. Jadi nama-nama benda yang ada di surga itu Nabi Adam diberitahu oleh Allah. Apa itu diberitahu. Sehingga Nabi Adam menjadi pandai dan menjadi orang yang berilmu, makhluk yang berilmu. Kemudian setelah itu maka Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk tunduk kepada Nabi Adam. Jadi karena Nabi Adam itu sudah berilmu, maka iblis sama malaikat oleh Allah diperintahkan untuk tunduk kepada Nabi Adam. Lalu bagaimana tanggapan dari malaikat dan iblis? Nah, malaikat itu semuanya mematuhi perintah Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam. Karena memang sifatnya malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk tunduk kepada Nabi Adam, maka semua malaikat pasti tunduk kepada Nabi Adam. Kenapa seperti itu? Karena malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah. Kemudian bagaimana tanggapan iblis? Iblis itu tidak mau mematuhi perintah Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam. Jadi iblis tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Alasannya apa iblis kok tidak mau tunduk? Karena iblis itu merasa dirinya lebih baik dan lebih mulia dari Nabi Adam. Jadi iblis itu merasa saya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Masa saya diminta untuk tunduk kepada Nabi Adam? Tidak mau. Seperti itu mungkin ya bahasanya iblis. Kenapa kok merasa lebih mulia? Dikarenakan iblis itu diciptakan oleh Allah dari api. Sementara Nabi Adam tadi diciptakan oleh Allah dari tanah. Lah menurut iblis, api dengan tanah itu lebih mulia api. Karena api bisa membakar tanah. Makanya iblis tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Nah terus bagaimana? Nah karena kesombongannya iblis itu tadi, maka Allah melaknat iblis. Dan nanti di akhirat iblis itu akan masuk neraka selama-lamanya.
Ini adalah laknat dari Allah karena iblis membangkang. Iblis tidak mau taat kepada perintah Allah itu tadi. Kemudian selanjutnya yaitu apakah iblis menerima? Karena iblis itu sudah terlanjur gengsi, maka iblis menerima laknat tersebut. Tapi iblis mengajukan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, iblis memohon kepada Allah agar dia beserta keturunannya itu tetap hidup sampai hari kiamat. Iblis meminta iblis itu tidak akan mati, mulai dari pada saat dilaknat itu sampai nanti hari kiamat. Baru hari kiamat mati. Seperti itu permintaan iblis yang pertama. Kemudian permintaan iblis yang kedua, iblis itu mohon untuk diizinkan menggoda Nabi Adam beserta keturunannya. Nabi Adam beserta keturunannya itu siapa? Ya termasuk kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam. Nah, iblis itu memohon izin kepada Allah untuk menggoda Adam beserta keturunannya. Kemudian apakah dikabulkan oleh Allah permintaan iblis? Allah itu mengabulkan permintaan iblis. Jadi iblis itu jumlahnya sangat banyak sekarang itu. Karena apa? Tidak mati mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman sekarang. Kemudian iblis juga diberi kebebasan untuk menggoda anak turun Nabi Adam, alias iblis diberi kebebasan untuk menggoda manusia. Itu. Kemudian setelah diizinkan atau dikabulkan syaratnya itu oleh Allah, maka iblis bersumpah. Sumpahnya bagaimana? Iblis akan menggoda Nabi Adam beserta keturunannya sampai nanti di hari kiamat. Kecuali orang yang ikhlas. Jadi iblis itu akan selalu menggoda manusia mulai pada saat zamannya Nabi Adam sampai nanti pada saat hari kiamat. Termasuk kita. Kita sekarang ini juga dalam godaannya iblis. Maka kita harus hati-hati dengan yang namanya iblis itu. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayuannya iblis. Selanjutnya, iblis mulai menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah larangan dari pohon kuldi tadi. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, di surga itu Nabi Adam sama Siti Hawa dilarang untuk mendekati pohon kuldi. Nah, larangan ini dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda Adam agar Adam mau memakan buah dari pohon kuldi tersebut. Nah, terus godaannya iblis ini mempengaruhi Nabi Adam atau tidak? Nah, ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa itu terpengaruh atau terkena godaan iblis untuk memakan buah kuldi. Jadi terpengaruh ya. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa itu terpengaruh oleh godaan iblis. Karena Nabi Adam sama Siti Hawa itu sudah memakan buah kuldi, berarti melanggar larangan Allah itu tadi, maka Siti Hawa dan Nabi Adam diturunkan ke bumi oleh Allah. Ini sebagai balasan atas melanggar larangan yang ditetapkan oleh Allah itu tadi. Nah, di bumi ini antara Siti Hawa sama Nabi Adam itu diturunkannya secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di negara India, sementara itu Siti Hawa diturunkannya di daerah Jeddah. Jeddah itu daerah Arab sana. Jadi India dengan Arab jaraknya sangat jauh sekali, ya. Makanya disebut daerahnya itu namanya Jeddah
Ya, jeddah itu berasal dari kata jaddatun, artinya nenek. Ya, nenek moyang kita yaitu Siti Hawa. Itu. Kemudian setelah diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam dan Siti Hawa menyesali kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Jadi setelah Nabi Adam itu melakukan kesalahan, Nabi Adam menyadari, wah, saya ternyata salah. Kemudian Nabi Adam bertaubat. Nah, doa taubatnya ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini adalah doanya Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Artinya bagaimana ini? Arti dari doa itu adalah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan tidak mengasihani kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Itu adalah doanya Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam bertaubat dengan membaca doa seperti yang di atas tadi, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah taubatnya Nabi Adam diterima, maka Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah di Padang Arafah. Padang Arafah itu ya di Mekah sana ya, yang sekarang digunakan untuk wukuf bagi orang yang berhaji itu. Ya, wukufnya kan di Padang Arafah. Nah, di Padang Arafah inilah Siti Hawa dan Nabi Adam dipertemukan kembali. Nah, setelah dipertemukan, maka keduanya itu dikaruniai banyak anak dan anaknya itu selalu kembar. Jadi Nabi Adam itu mempunyai anak yang sangat banyak, dan setiap Siti Hawa melahirkan itu pasti melahirkan kembar dan pasti melahirkan laki-laki dan perempuan. Itu uniknya ya. Nah, anak pertama dari Nabi Adam sama Siti Hawa ini tadi kan kembar ya. Yang laki-laki diberi nama Qabil, yang perempuan diberi nama Iklimah. Pernah mendengar kata-kata Qabil, nama Qabil dan Iklimah? Nah, itu adalah putra Nabi Adam yang pertama. Kemudian putra Nabi Adam yang kedua itu diberi nama Habil dan Labuda. Nah, ini Habil ini adalah yang laki-laki, Labuda ini yang perempuan. Itu, dan masih banyak lagi ya putranya dari Nabi Adam. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pelajaran dari Nabi Adam. Itu tadi kisahnya Nabi Adam. Mulai Nabi Adam berada di surga, kemudian sampai Nabi Adam diturunkan ke dunia, sampai Nabi Adam mempunyai putra. Nah, sekarang pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam itu tadi? Yang pertama, yaitu iblis adalah musuh yang terburuk. Artinya iblis itu adalah musuh kita. Ya, maka kita tidak boleh mengikuti bisikan dari iblis. Iblis itu pasti akan menggoda manusia sampai nanti di hari kiamat, karena akan dijadikan teman untuk di neraka. Kalian apa mau masuk neraka? Tentu semua tidak mau masuk neraka. Ya, maka dari itu kita tidak boleh mengikuti iblis. Itu adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah
segera bertaubat saat melakukan kesalahan. Jadi manusia itu kan tempatnya salah. Manusia itu pasti salah. Tapi ketika kita berbuat salah, maka kita harus segera bertaubat. Sama seperti Nabi Adam tadi, ya, setelah menyadari kesalahannya kemudian bertaubat. Kita harus meneladani Nabi Adam tentang taubatnya itu tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah tidak boleh bersikap sombong. Seperti siapa sombongnya tadi? Seperti iblis, ya. Iblis karena merasa dia itu lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara manusia atau Adam diciptakan dari tanah, maka iblis menyombongkan diri. Iblis tidak mau mentaati perintah Allah. Akhirnya iblis masuk neraka selama-lamanya. Tuh, padahal kesalahannya iblis masih hanya satu, yaitu menyombongkan diri. Nah, sementara kita banyak kesalahan, ya, maka kita tidak boleh bersikap sombong. Kalau kita nanti bersikap sombong, maka nasibnya sama seperti iblis, akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk neraka. Oke ya. Selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil adalah rencana Allah itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Ya, ini berkaitan dengan Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi. Itu adalah rencana Allah. Ya, dan rencana Allah itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Nah, ketika kita selesai membahas pelajaran dari Nabi Adam ini, maka pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.